Ya, tanya lagi ya. Nah, jadi misalnya aneh ya. Nah, misalnya kita punya populasi ya, yang distribusinya normal ya dengan rata-rata 240 dan 95 ya. Kemudian kita lakukan sampling ya, misalnya dengan ukuran sampel 10 ya misalnya. Nah, kita lihat bagaimana ya kalau ukuran sampelnya 10 ya. Maka distribusi sampling rata-ratanya seperti apa? Kita lihat. Nah, lihat di pojok kanan bawah, lihat ya. Bentuk distribusinya ini bukan 4 ya, 10 maaf. Saya ulangi ini, saya hapus. Bukan sampelnya 10. Ya. Di sini saya menganggapnya populasinya adalah lamanya waktu menunggu ya dalam satu pelayanan ya. Nah, misalnya rata-rata waktu menunggu itu berdistribusi normal dengan rata-rata 240 menit, 240 detik, ya, simpan baku 5 detik. Ya. Nah, maka gambarnya ya, itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, bentuknya ini bentuk distribusi normalnya sudah muncul ya. Bentuk distribusi normalnya sudah muncul nih. Nah, sekarang bagaimana kalau ukuran sampelnya itu cuma 5 ya? Lihat. Kalau ukuran sampelnya 5 bagaimana? Saya ganti ukuran sampelnya jadi 5. Ya. Nah, lihat gambarnya. Nah, tetap munculnya normal ya. Walaupun ukuran sampelnya cuma sedikit ya. Ini ukuran sampelnya 5 ya. Gimana kalau sampelnya cuma 2? Ya, gimana kalau sampelnya cuma 2? Kalau sampelnya cuma 2, gambarnya gimana? Nah, lihat. Bentuk normalnya tetap muncul. Lihat ya. Kalau ukuran sampelnya 1 gimana? Jadi kita hanya pakai 1 sampel. Ya. Nah, kalau ukuran sampelnya 1, nah lihat. Bentuk normalnya tetap muncul. Ya. Nah, beda dengan yang tadi. Yang tadi apa namanya itu ini nih. Ya. Oh bukan. Ya, ini nih. Sebentar mana ya? Nah, ini. Ya.
Nah, kalau ini kan bentuknya nggak mirip distribusi normal ini. Ini juga enggak, ya. Nah, tapi kalau misalnya populasi asalnya normal, ya, maka tidak peduli ukuran sampelnya berapa, ya, maka apa namanya itu distribusi sampling rata-ratanya akan normal juga dengan rata-rata mu dan simpanan baku ini, ya, sigma dibagi akar n, ya. Nah, itu uh, apabila sampelnya diambil dari populasi normal, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya, ya, supaya ada gambaran. Kita lihat contoh soalnya. Misalnya gini. Ya, misalnya gini. Misalnya gini. Banyaknya penggunaan pulsa, penggunaan kuota internetnya di kalangan dalam populasi pegawai perusahaan, ya, misalnya berdistribusi normal dengan rata-rata, ya, per bulan, ya. Nah, banyaknya penggunaan kuota internet per bulan dalam populasi pegawai suatu perusahaan berdistribusi normal dengan rata-rata, ya. Rata-rata misalnya 200 GB, ya. Dan simpanan baku misalnya 20 GB. Ya. Nah, apabila dilakukan sampling, apabila terhadap populasi tersebut dilakukan sampling, ya, dengan ukuran 8, ya. Berarti kita melakukan kita mengambil sampel acak, ya, 8 pegawai, ya, 8 pegawai, ya. Berapakah peluangnya akan didapatkan rata-rata sampel, ya, lebih dari, ya, misalnya lebih dari 210 GB. Ini, ya. Nah, jawab. Nah, di sini rata-rata populasi berapa? 200 GB. Nah, kemudian simpanan baku berapa? 20 GB. Nah, kemudian menurut dalil yang tadi, ya, maka distribusi sampling rata-rata itu akan berdistribusi normal, ya, dengan rata-rata 200 GB juga, ya. Itu menurut dalil yang tadi, maka, ya, bentar, ya, menurut dalil limit pusat, maka apa namanya itu distribusi sampling rata-rata akan juga berdistribusi normal. Nah, tapi
normalnya dengan rata-rata berapa dan simpan buku berapa, ya. Nah, rata-ratanya ya, mu x bar ya, mu x bar mu x bar ini sama dengan mu. Nah, ini kan penaksir telak bias ya. Nah, sama dengan ya, sama dengan apa nama itu, sama dengan 200 GB ya. Nah, simpan bukunya berapa? Menurut dari limit pusat, maka standar error-nya ini itu sama dengan sigma pada akar n. Sigma pada akar n. Nah, ini ya. Sama dengan 20 GB dibagi akar 8. Ya. Nah, kira-kira ya 20 dibagi akar 8 ya. Kita gunakan Excel. 20 dibagi akar 8. 7,07 ya. 7,07. 7,07 GB. Nah, berarti kalau digambarkan gimana? Ya. Kalau digambarkan bagaimana nih? Kita lihat yang ini ya. Tadi rata-ratanya berapa? 200 ya, 200 rata-rata 200 GB. 200 GB, simpan bakunya 7,07 ya tadi. 7,07. Kemudian yang ditanya adalah yang lebih dari 210 ya, lebih dari 210. Ya, jadi ini 210 ya. Kemudian ini gambarnya gini. Ya.
Kalian bisa melihat di kanan bawah ini gambarnya. Bisa, Pak. Oke, ya. Ini saya copy paste. Tersebut. Nah, ini ya. Jadi yang ditanya ini nih. Nah, kemudian kita hitung nilai Z-nya. Ya. Kita hitung nilai Z-nya berapa. X-nya kan betul 10. Ya. Nah, kemudian Z-nya sama dengan 210 dikurangi rata-rata 200 dibagi 7,07. Dibagi 7,07. Nah, ini sekitar berapa? Sekitar, ya kita gunakan Excel. Ya. Itu dibagi, nah sekitar 1,41. Nah, setelah transformasi ini, maka akan diperoleh kebutuhan normal baku ya. Nih. 1,41. Nah, maka akan diperoleh gambar nih. Atau ganti warnanya misalnya jadi hijau ya. Nah, ini ya. Oh, sebentar. Akan diperoleh. Ya. Nah, kemudian kita lihat di tabel ya. Ini peluang didapatkannya data sampel lebih dari 210 GB. Nah, sama dengan setengah dikurangi ya. Lihat di tabel 1,41 ya. 1,41 lihat tabel. satu ini ya 0,4207 0,4207 ya. Nah, itu sama dengan 0,0
07 0,0793. Jadi sekitar 7,93% peluangnya akan diperoleh rata-rata sampel yang lebih dari 210 GB. Ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Dari contoh 1, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain ya, contoh yang lain tapi dalilnya masih dalil yang tadi, hanya saja sampelnya diambil dari populasi yang tidak diketahui. Misalnya nah, tadi kan yang ini kan, yang ini. Ya. Kemudian ini contohnya udah ada, yang ini. Nah, sampelnya diambil dari populasi yang distribusinya tidak diketahui atau bukan normal, ya. Nah, jika X bar adalah rata-rata suatu sampel acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi dengan rata-rata mu dan simpanan baku terhingga sigma, ya, maka distribusi dari ini ya X bar min mu dibagi sigma per akar N menuju distribusi normal baku, ya, jika N-nya menuju tak hingga. Ya. Dengan kata lain, untuk ukuran sampel yang cukup besar, ya, distribusi sampling rata-rata ya, itu menuju atau semakin mendekati distribusi normal. Ya. Hal ini berlaku untuk sampel yang diambil dari populasi berdistribusi apapun, ya, selama simpanan bakunya berhingga. Nah, dalam kebanyakan praktik, ukuran sampel yang cukup besar di sini adalah 30 atau lebih. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, ya. Jadi di sini kalau kita mau menggunakan distribusi normal, ya, kalau populasinya nggak diketahui, ya, maka ukuran sampelnya nggak boleh kurang dari 30. Ya, kalau yang tadi boleh kurang dari 30, ya, karena di sini populasinya diketahui berdistribusi normal. Di sini diketahui. Nah, kalau di bagian kedua ini, ya, misalnya populasi nggak ketahuan apa, ya, nggak ketahuan apa nih populasinya. Nah, tapi tetap rata-ratanya akan berdistribusi normal, ya, selama sampelnya tidak kurang dari 30. Ya. Nah, contoh, sebentar. Oke, ya. Contohnya ini ya. Ya, ini anggap contoh 1 ya. Oke. Kedua. Ya. Misalnya lamanya penyimpanan barang di gudang, ya, itu memiliki rata-rata, misalnya rata-rata 3.000 jam dan simpangan baku misalnya 50 jam.
apabila dilakukan sampling ya, dengan ukuran 40, ukuran 100 saja ya, ukuran 100. 25 aja lah ya. Jangan ukuran 50 aja lah ya. Apabila akan sampai dengan ukuran 50 ya. Berapakah peluangnya? Akan didapat rata-rata waktu simpan ya. Misalnya kurang dari 3.100 jam. Ya. Nah, apa bedanya dengan soal sebelumnya? Ya. Selain jenis kasusnya, ya. Di soal sebelumnya itu diketahui ya, distribusi normal. Diketahui populasinya pada distribusi normal. Nah, kalau di sini nggak diketahui nih. Ya. Nah, apakah dalam hal ini dalil limit pusat boleh dipakai? Ya. Nah, tetap boleh dipakai karena di sini ukuran sampelnya sudah melebihi 30. Ya. Jadi kita tetap boleh menggunakan dalil limit pusat. Ya. Nah, jadi di sini diketahui berapa rata-rata ya. Nah, di sini rata-rata 3.000 jam. Ya. Bahan baku 50 jam. Ya. Nah, kemudian ukuran sampel 50. Ya. Ini sudah mana itu? Tidak kurang dari 30 ya. Nah, sehingga di sini kita bisa, nah di sini yang ditanyakan adalah peluangnya kita mendapatkan ini yang ditanya lebih dari 3.100 jam. Kurang dari ya. Kurang dari 3.100 jam. Nah, ini yang ditanya. Kemudian menurut dalil apa namanya itu? Menurut dalil limit pusat ya. Maka kita bisa gunakan distribusi normal ya dengan rata-rata berapa? Ya. Nah, dengan rata-rata ini 3.000 jam ya. 3.000 jam. Nah, hasilkan bakunya berapa? 50 dibagi 50 dibagi akar. Oh, sama-sama 50 ya nih. Oke. Ya. Apa tuh? 50 dibagi akar 50. 50 dibagi akar 50 berapa? .07 juga rupanya ya. 7,07 juga nih kebetulan sama. Nah, 50 jam ini ya. Nah,
Nah, kemudian kita gambar ya. Kita gambar. Kurang dari 3.100 ya, betul ya. Oke. Kita gambar. Gambarnya gimana? Nah, tadi rata-rata 3.000 jam. Siman baku 7,07 jam ya tadi. Ya. Kemudian ini misalnya sampai 3.100 bukan tadi ya. Oh iya, ini kebanyakan nih, sebentar ya. Nanti sulit gambarnya. Ini anggaplah misalnya jangan 3.010 ya. Jangan 3.100. Misalnya 3.010 aja ya. Ini apa 3.010 lah. Kurang dari 3.010. Kurang dari 3.010 jam ya. Diganti aja soalnya. 3.010 jam. Jadi gambarnya gini. (3.010) ini ya. Nah, jadi gambarnya gini. Ini gambarnya. Kita copy paste dulu ke Microsoft Word. Nah, ya. Nah, kemudian di sini X-nya 3.010. Kita hitung Z-nya dulu ya. Hitung Z-nya. Ini X-nya. Ya. Kemudian di sini kita hitung Z-nya. Ya, ini 3.010 dikurangi 3.000 dibagi 7,07 ya tadi. Nah, nih. Ini kebetulan sama nih dengan yang sebelumnya ya, siman bakunya 7,07 juga. Nah, ini berapa nih? 10 dibagi 7,07 sekarang. 1,41, Pak.
1,41. Oke, ya. 1,41. Kalau tadi, kebetulan 10 juga ya. Ini serba kebetulan nih. Serba kebetulan nih. Ya. Nah, kemudian kita lihat tabel kan. Kita lihat tabel. Ya. Jadi ini peluangnya ini sama dengan setengah ditambah. Ya. Nah, ini tabel kita lihat. Yang 1,41 itu berapa? Di tabel 0,4207. Ya. 0,4207. Ya, sama dengan 0,9207. Ya. Jadi besarnya peluang akan didapatkan rata-rata sampel kurang dari 3010 jam adalah besar peluangnya 92,07%. Dan 2,07%. Ya. Nah, gambarnya Z-nya sama seperti ini ya. Ini kebetulan sama dengan yang tadi yang angkanya. Nah. Bukan, beda gambarnya. Ini kan arahnya lain ya, sebentar. Bentar, gambar Z-nya salah. Gambar Z-nya, nah ini ya. Sampai 1,41 kan. Sampai 1,41. Nah, gambarnya gini. Tuh ya, gambarnya. Ya, coba kita foto dulu sebentar. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,